berikutnya, jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin B tetapi tidak masuk dalam DTKS, maka bisa ditambah untuk pemutahiran DTKS. Ini sinkron, artinya kami tidak salah. Data DTKS ini kami peroleh dari Dinas Sosial yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya, setelah keluar petunjuk teknis ini, kami dipayungi melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Nias Nomor 1 Tahun 2020 tentang cara pembagian dan penetapan BLT dana desa, utamanya pada pasal 12 angka 6 bahwa BLT ini calon penerima BLT angka 6 dan angka 7. Calon penerima BLT ini berdasarkan dari mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Data ini tidak termasuk penerima bantuan keluarga harapan, BPKH dan BPNT. Kami clear sampai di sini. Artinya kami di desa, kami di tingkat kecamatan sudah clear. Apa dasar kami ini? Di sini tidak disebut namanya BST. Tidak disebut namanya BST di sini. Tapi kenapa bisa BST? Makanya saya mengatakan kami tidak takut. Mungkin Dinas BST tidak akan takut, karena kami sudah ada jenisnya. Namun persoalannya BST ini muncul. Rupanya BST ini saya tidak terlalu ikut mendalami BST. Bantuan sosial tunai ini rupanya adalah hasil dari 6NG, bukan 6NG ya, 6NG. 6NG adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Rupanya 6NG ini, saya mohon dipandu oleh sosial. 6NG ini sudah bekerja dan melaksanakan pekerjaan melalui TKSK sebelum pandemi COVID-19. Mereka melakukan pemutakhiran data DTKS. Ketika data DTKS ini ditahirkan dan diinput dalam 6NG oleh TKSK, maka inilah cikal bakal munculnya BST. Inilah cikal bakal munculnya BST. Sehingga datanya tidak dikonfirm langsung ke BLT. Karena kita juga sudah jelas DTKS kami di Kementerian Sosial gunakan datanya non BPNT Rastra dan non PK, non tanpa BST. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Tidak ada masalah. Baik BLT maupun BST sama-sama sudah ada dasar hukumnya. Yang menjadi persoalan adalah pertama, mempergunakan dana APBN. Satu dikelola oleh Kemendes, satu dikelola oleh Kemensos. Besarannya sama-sama 600 triliun. Data yang digunakan sama di TKS, maka disinilah persoalannya. Artinya sumber dananya sama, besarannya sama, penerimanya pun sama, karena menggunakan data DTKS. Ini 600 ribu. Maka saya mengatakan ini tidak ada persoalan sebenarnya. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah satu melalui Kementerian Desa, satu melalui Kementerian Sosial, satu dibagi di balai desa, satu dibagi di kantor pos. Inilah persoalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak bisa memahami kenapa ini bisa. Apa solusi? Mohon maaf Bapak Bupati, kalau mengatakan dimutakhirkan data 2 hari, maka saya bisa pastikan ini data BST tidak bisa diubah. Kami sudah melakukan percobaan melalui salah satu desa di wilayah Tidul, melakukan
pengalihan, ada 7 orang di satu desa melakukan pengalihan melalui berita acara. Ya, berita acara untuk dialihkan. Rupanya memang BSD ini sama dengan BPNT Resma. Proses pengalihannya tidak diperkenakan. Harus memenuhi. Kami paham, ketika BSD diterbitkan, memang datanya lama. Data lama yang dipergunakan, sehingga ada yang meninggal dunia. Ada yang sudah pindah. Ada yang memang tadi miskin, sudah menjadi kaya. Ini dia. Tapi kita tidak bisa merubah ini, Pak. Ini juga dari Kemensos. Makanya BLT bisa melakukan perubahan melalui musyawarah desa luar. Bagaimana solusi? Pertama, harus dihentikan, kalau ini bisa diterima, dihentikan penerimaan BSD untuk sementara waktu melalui kantor selagi ini disinkronkan data. Kenapa, Pak Bupati? Ada 2 solusi yang kami berikan. Pertama, diberhentikan BSD, karena ini diberhentikan BSD, BLT tetap. Saya berharap ini antara 2, Dinas Sosial dan Dinas BPD bisa berdampingi, artinya harus ada yang mengawal. Antara bisa, poin pertama dulu adalah pemberhentian penerimaan BSD. Namun ini Pak Bupati tidak bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Karena informasi datanya sudah diketahui oleh masyarakat melalui 6 engine. Yep. Sudah diketahui. Kami pun di Kecamatan Tidip, Pak Bupati, kami menahan undangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial melalui kantor pos agar tidak diedar ke masyarakat. Namun masyarakat, ketika datanya sudah tahu dalam formulir data 6 engine ini, mereka datang ke kantor pos hanya membawa kakak dan ini persoalannya. Kantor pos juga melayani kakak dan. Nah, sekarang persoalannya masyarakat tidak akan jujur mengatakan siapa yang sudah menerima BLT, siapa yang sudah menerima BSD. Ketika mereka berhadapan dengan uang, maka mereka akan mengatakan saya miskin, saya berhak menerima, dan mereka akan diam. Dan ini menjadi kendala bagi kepala desa. Bagaimana mengembalikan ini? Bagaimana mengembalikan ini? Kalau saya hitung-hitung, sampai salah satu desa Hilisekua 118 BSD dikali 600, bagaimana mengembalikan ini? Masyarakat tidak mau maka solusi kedua ini harus terjadi. Apa solusi kedua? Pertama dulu, data BSD yang sudah disampaikan kepada kami, ini pekerjaan bagaimana caranya. Ketika BSD ini sudah terbit, maka dilakukan pertemuan oleh desa, melakukan musyawarah desa luar biasa untuk mengeluarkan dari BLT penerima BSD. Itu solusi kedua. Artinya kepala desa melakukan pertemuan di tingkat desa melalui musyawarah desa luar biasa, verifikasi terakhir, yakni mengeluarkan nama penerima BSD dari BLT. Kenapa ini, Pak? Karena BLT ini paling mudah untuk dilakukan perubahan dibandingkan dengan BSD. Kemudian masih ada desa yang jumlah penduduknya belum tercover dalam BLT. Masih banyak desa belum tercover dalam BLT. Kita juga sudah dibatasi kuota yang ditandatangani surat bupatinya tertanda oleh Bapak Sekda bahwa tidak ada penambahan kuota. Nah, bagaimana ini? Maka yang belum tertampung kita masukkan ke dalam BLT, maka BSD keluar. Persoalan berikutnya adalah bagaimana mengembalikan uang. Nah, ini harus kerjasama ini. Bagaimana ini? Kalau boleh, pegawai kantor pos atau dinas sosial ketika penerimaan BSD dilaksanakan di balai desa. Artinya
uang dari kantor pos tersebut yang bersangkutan mengatakan sudah menerima dialihkan kepada desa. Dialihkan ke desa berupa, coba dirinci nanti apakah ini dikembalikan ke RKUDes dulu, begitu mekanismenya biar tidak salah kita, atau bisa dialihkan langsung. Tentu ini instansi terkait. Artinya bahwa harus dulu ditahan dulu bagi kecamatan yang belum tercairkan DST. Ditahan dulu, Pak. Kalau boleh yang sudah tercairkan ini ditarik kembali, dipanggil yang bersangkutan, hadir di sana dinas sosial, hadir di sana kantor pos. Artinya dia sudah menerima DST, uangnya tidak diserahkan ke yang bersangkutan, tapi dialihkan kepada kepala desa. Maka prosedur berikutnya apakah ini dulu dikembalikan ke RKU desa, baru PLPDS, atau bisa dialihkan untuk instansi terkait yang lebih mendalamnya. Kami mengatakan Pak Bupati bahwa kami di desa tidak salah, bukan kami membela diri, kami juga sudah ada petunjuk teknis. Ini dia, ini acuan main. Kalaupun diperiksa, ini dia aturan kita lebih transparan. BST saya tidak tahu bagaimana, mungkin ada dasar hukumnya. Dia juga akan bercerita bahwa ini sama. Artinya sama-sama dari APBN, sama-sama besarannya 600.000, sama orang yang menerima. Perbedaannya satu Kemendes, satu Kemensos, pembayarannya di balai desa, satu di kantor pos. Itu solusi yang dapat kami sampaikan Bapak Bupati Nias. Artinya masyarakat kalau kita suruh untuk mengembalikan iuran, tapi ketika dia menerima BSD langsung ditransfer ke kepala desa, nah ini perlu formula lebih baik. Bukan hanya kita yang mengalami ini di pemerintahan Kabupaten Nias. Kabupaten lain pun mengalami hal ini karena datanya sama-sama menggunakan DTKS, dan itu menjadi syarat utama dalam DRT. Baik Bapak Bupati Nias dan rekan-rekan sekalian, mohon maaf saya menggunakan waktu yang lama, tetapi itulah pokok persoalannya. Kenapa ini terjadi? Karena dari juknis juga BST ini tidak tertuang, tapi lahir dia prematur di akhir-akhir lahir BST. Apakah salah? Tidak, sama-sama benar memiliki dasar hukum. Di mana salahnya? Di penyalurannya. Jadi Bapak Bupati Nias, kalau ini 2 hari saya mengatakan bukan solusi terbaik, tapi itu yang bisa kami tawarkan solusi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang tidak berkenan. Akhir kata,